Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhra, NIM D1B1 289. Saya mahasiswa S1 Farmasi Universitas Megareski. Saya akan memaparkan tugas wawasan ilmu farmasi, yaitu tentang obat. Yang pertama, definisi obat. Obat adalah suatu bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badania atau rohania pada manusia maupun hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia. Adapun obat secara khusus seperti yang pertama, obat jadi. Obat jadi adalah obat yang dalam keadaan murni atau campuran berupa pil, tablet, atau dalam bentuk lainnya yang mempunyai teknik dari Farmakop Indonesia atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, obat paten, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Yang ketiga, obat baru, yaitu obat yang terdiri atau berisi zat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut. Yang keempat, obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami di Indonesia, terolah secara sederhana atau dasar pengalaman, dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Obat tradisional yaitu obat yang didapat dari bahan alam seperti mineral, tumbuhan, dan hewan, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. 6. Obat esensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial atau DOEN yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Rakyat Indonesia. 7. Obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakop Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Yang kedua, penggolongan obat. Penggolongan obat dapat dibagi menjadi seperti yang pertama, obat bebas. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Hal ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. 2. Obat bebas terbatas. Obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, pengguna obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Yang ketiga, obat keras. Obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran berwarna hitam. Golongan ini ditandai dengan lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh bagian lingkaran.
sampai garis tepi. Yang keempat, obat golongan narkotika. Obat dengan golongan narkotika ini sangat berbahaya. Obat golongan narkotika mempunyai simbol tanda plus di tengah dengan lingkaran berwarna merah. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dengan tanda tangan dokter disertai nomor izin praktik dokter pada resep tersebut dan tidak dapat menggunakan kopian resep tersebut. Yang kelima, obat fitofarmako. Perbedaannya dari obat biasa terletak pada proses pengolahan bahan herbal yang telah ditunjang oleh bukti ilmiah secara penelitian klinik sampai ke manusia sehingga dapat diterapkan seperti obat modern. Yang keenam, obat herbal berstandar atau OHT. Obat ini merupakan obat diekstrak dari bahan alam seperti dari tanaman, hewan maupun mineral. Umumnya obat ini telah ditunjang oleh ilmiah, yaitu secara penelitian preklinik, witoksitas, dan dibutuhkan proses rumit, keterampilan, dan teknologi tinggi. Yang ketujuh, obat herbal atau jamu. Kemasan obat herbal dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau. Bahan dasar dari obat herbal terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Obat herbal atau jamu biasanya secara turun-temurun selama beberapa generasi karena dinilai berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Macam-macam bentuk obat. Yang pertama, bentuk padat. Bentuk padat itu seperti serbuk, kapsul, pil, dan tablet. Yang kedua, bentuk setengah padat, seperti salep, krim, pasta, ceratah, gel. Dan yang ketiga, bentuk cair atau larutan seperti sirup, opio, eliksir, obat tetes, injeksi, infus, dan intravena. Dan yang keempat itu bentuk gas seperti inhalasi atau spray atau aerosol. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah.